Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Profesor Dedi Mulyana, Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Pajajaran. Kemudian ada Ustaz Ridwan Hamidi LC, Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia DIY. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Koordinator Prodi, Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Ibu Puji, kemudian Pak Sekretaris Prodi, Pak Nara, kawan-kawan sekalian semua, Bapak Ibu dosen, mahasiswa juga, Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah ngaji bersama, begitu, ngaji komunikasi bersama Prof. Dedi Mulyana dan Ustaz Ridwan. Mari kita awali majelis ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita lakukan ini berbarokah dan beribadah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita dengarkan dulu tilawah atau pembacaan Al-Quran agar memberikan barokah pada acara kita siang hari ini. Tilawah akan dibacakan oleh Ananda Ibrahim Sauki, mahasiswa Ilmu Komunikasi UI. Kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Ibrahim Sauki atas bacaan Al-Qurannya. Semoga memberikan kebarokahan bagi kita semua. Mas Ibrahim Sauki ini mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UI. Alhamdulillah hafidz 30 juz. Dan Mas Ibrahim ini imam tetap di Masjid Suciati Sleman, ya, Masjid Besar Suciati Sleman. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Baik, yang berikutnya kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh dilanjutkan oleh Pak Narayana sebagai Sekretaris Prodi. Ya. Nanti mungkin kalau Bu Puji sudah bergabung bisa dilanjutkan. Silakan Mas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah siang hari ini kita akan mengadakan satu, mungkin lebih tepat disebut diskusi ya, bukan pengajian gitu. Satu diskusi pengajian dengan format diskusi dengan tema fenomenologi COVID-19. Sebelumnya kami dari Prodi mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi pemantik diskusi di siang hari ini, Prof. Dedi Mulyana dari Unpad dan nanti Ustadz Ridwan dari Majelis Ilmu Ulama Muda Indonesia. Ya, saya juga mewakili Prodi mengucapkan terima kasih dari Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Ini juga alhamdulillah ada dari UPN, ada dari Unpad, ada dari Undip Semarang. Terima kasih sekali. Bahkan beberapa nama itu pernah saya baca dan saya kutip tulisan jurnalnya seperti itu ya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Narayana sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi UII. Nanti sambil bergabung Bu Puji mungkin yang sedang kesulitan sinyal. Berikutnya kita langsung saja memulai diskusi kita pada siang hari ini. Ya, ini formatnya memang ngaji komunikasi begitu Prof. Dedi. Kita ingin ngaji begitu, ingin mendapatkan pencerahan, tausiah begitu dengan narasumber kita hari ini. Ada Prof. Dedi Mulyana, saya kira sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Beliau sudah sangat terkenal insya Allah di dunia komunikasi. Dan kemudian nanti ada Ustadz Ridwan Hamidi. Beliau nanti akan memberikan pencerahan juga kepada kita bersama. Siang ini topik kita memang terkait fenomenologi begitu, karena ini ngaji komunikasi ya, core-nya adalah komunikasi begitu. Dan Prof. Dedi Mulyana seperti yang kita ketahui, beliau concern atau memberikan peminatan yang sangat serius dalam kajian fenomenologi ini. Ada banyak sekali publikasi beliau tentang fenomenologi. Nah, hari ini, siang ini kita akan coba mendengar bersama bagaimana fenomenologi ini kalau kita kaitkan dengan hikmah yang bisa kita ambil dari COVID-19 begini Prof ya. Dan Prof. Dedi Mulyana beberapa publikasi terakhir di Kompas, kemudian Pikiran Rakyat ya. Mungkin Mas Narayana nanti bisa men-share di chat begitu tulisan beliau terkait dengan fenomenologi COVID-19 ya. Dan ada yang fokus atau khusus membahas tentang teater kematian begitu Prof ya, sebagai bagian dari kajian. Saya kira tanpa berpanjang lebar kami persilahkan Prof. Dedi untuk menyampaikan tausiahnya. Ya, makasih Mas Tuban. Saya tambahkan ya, ada buku saya paling baru kira-kira sebulan terbit, tapi dengan seorang dosen dari Unisba. Judulnya Filsafat Komunikasi. Itu justru tentang fenomenologi gitu, ya. Meskipun kematiannya sih nggak banyak dibahas di situ, ya. Adapun tentang COVID yang agak panjang itu, insya Allah nanti akan terbit dalam bentuk buku juga bulan Januari atau Februari dalam sebuah buku yang berjudul Komunikasi Kesehatan, Pendekatan Antar Budaya. Saya nulis dengan Dr. Leila Mona Ganim, ya. Ada satu bab khusus tentang COVID, tapi yang lain-lainnya juga saya kaitkan juga dengan COVID. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokoknya saya tidak menyebut satu-satu lah, tapi mungkin secara khusus Bu Puji dan Mas Nara ya sebagai Ketua Prodi Komunikasi dan Sekretaris ya. Khusus untuk Mas Subhan, terima kasih sudah mengundang saya. Tadinya agak ragu karena saya tuh sibuk sekali meskipun era pandemi ya. Banyaklah kegiatan ya, webinar, ngajar, nulis, meneliti, membimbing, banyak sekali. Coba usahakan untuk memenuhi undangan ini. Akhirnya saya putuskan kita bicara tentang
fenomenologi. Fenomenologi itu sebetulnya seperti kita tahu ya, itu adalah salah satu tradisi perspektif atau pendekatan dalam ilmu sosial, khususnya dalam ilmu komunikasi. Ya. Nah, kita akan bicara tentang fenomenologi kematian. Nah, Benjamin Franklin, seorang tokoh di Amerika, politisi, jurnalis, diplomat, ya pernah mengatakan ada dua yang pasti dalam kehidupan itu, yaitu pajak dan kematian. Pajak dan kematian. Kenapa pajak disebut? Mungkin karena orang Amerika memang rajin bayar pajak dibandingkan dengan kita. Jadi pastilah, kalaupun tidak bayar pajak, wah itu resikonya bisa dihukum berat gitu, ya. Nah, tapi meskipun kematian adalah sesuatu yang pasti, bahkan paling pasti dalam kehidupan kita, sampai sekarang ini kematian itu bisa dikatakan sebagai misteri. Salah satu misteri terbesar yang memang kematian gitu ya. Ada misteri-misteri lain ya yang sampai sekarang pun sulit untuk dipahami. Misalnya apa? Mimpi gitu ya. Kemudian waktu. Apa sih arti waktu itu? Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Itu konsep kita gitu sebetulnya. Tapi di mata Allah itu nggak ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, karena itulah berbagai macam kelompok, budaya, bahkan individu ya sejak dulu berusaha untuk memahami apa itu kematian. Tapi yang pasti fenomenologi itu memang salah satu perspektif atau pendekatan yang menarik ya untuk kita gunakan. Ya, saya mulai dengan dengan sharing ya. Coba kita lihat gambar ini ya. Asumsikan bahwa ini adalah jenazah yang akan dimakamkan ya berdasarkan protokol kesehatan yang meninggal karena COVID-19 begitu. Ya. Bayangkan kita adalah, meskipun insya Allah tidak ya, bayangkan kita adalah anggota keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Terserah, bisa istri kita, suami kita, ibu kita, ayah kita, atau putra-putri kita gitu ya. Dan kita nggak boleh ikut. Kita nggak boleh ikut, harus di rumah saja. Kita tidak menyolati, ya, tidak mengafani, tidak mengantarkan ke makam. Apa yang terjadi? Kita pasti akan sedih. Sedih sekali gitu. Dan kenyataannya bukan hanya sedih. Banyak orang ya yang bukan hanya sedih. Mereka itu marah, tidak setuju, dan mereka merebut jenazah itu. Ya, mereka rebut jenazah itu, kemudian mereka makamkan sendiri. Dan ini terjadi di banyak tempat. Di Makassar, di Bekasi, di Sumatera Utara, ya, dan lain sebagainya. Bahkan di Makassar itu sampai ada 100 orang lebih yang datang ya untuk merebut jenazah COVID-19 itu. Ya, kenapa? Karena kematian itu dianggap sebagai sebuah stigma, sebagai sebuah aib sosial gitu. Ya. Padahal katakanlah kalau kita muslim, yang meninggal itu muslim, dan kita pernah mendengar hadis bahwa orang yang meninggal karena wabah adalah seorang syahid, maka kan tidak ada alasan ya, tidak ada alasan untuk tidak ada alasan untuk sedih, tidak ada alasan untuk merebut gitu, bahkan untuk menolak. Karena ada juga komunitas kampung-kampung yang menolak jenazah itu ketika akan dimakamkan di tanah kuburan di kampung mereka gitu. Itu dianggap benar-benar sebuah aib gitu ya. Saya baca di Pikiran Rakyat itu dan juga di beberapa surat kabar di Republika, di Kompas, betapa mereka itu sangat menderita karena diboikot oleh tetangga mereka, oleh komunitas mereka. Bahkan ada yang sampai bunuh diri ya. Meskipun saya tidak mendengar di Indonesia, tapi di India itu ada suami istri ya, Ashok Kumar dan istrinya itu karena diboikot oleh tetangganya, mereka sampai menggantung diri di pinggir sebuah hutan, ya, dua-duanya. Mereka tidak menderita COVID, tapi karena diboikot gitu, ya. Nah, terus di Chicago juga ada bukan suami istri sebetulnya, sepasang laki-laki dan perempuan. Begitu si laki-laki melihat perempuan, mereka tidak menikah sebetulnya ya, sesak napas, kemudian sama laki-laki ini dibunuh dengan sebuah pistol, dan dia akhirnya membunuh dirinya sendiri. Ya, di Jerman itu ada seorang menteri yang juga bunuh diri. Jadi dengan kata lain, kematian
manusia, bukan kematian hewan, ya, itu bukan sekadar peristiwa fisik biologis semata-mata, tapi peristiwa yang sesungguhnya dikonstruksi secara sosial, ya. Nah, teori konstruksi sosial itu adalah sebenarnya teori yang diturunkan dari teori fenomenologi, ya. Bagaimana kematian misalnya COVID-19 itu dikonstruksi oleh media, ya. Jumlah orang yang meninggal karena COVID sampai saat ini di seluruh dunia sekitar 1,2 juta. 1,2 juta orang. Sebenarnya jauh lebih sedikit dari jumlah kematian pada saat pandemi flu Spanyol di awal abad ke-20. Jauh lebih sedikit. Yang puluhan juta. Bahkan dibanding dengan jumlah kematian tiap tahun karena kanker yang jumlah kematian karena kanker, ya, per tahun itu hampir 10 juta per tahun, ya. Sedangkan karena merokok itu 8 juta lebih. Jadi jumlah yang meninggal karena COVID-19 ini sebenarnya jauh lebih sedikit. Tapi begitu menggemparkan, menghebohkan. Kenapa? Karena dimaknai sedemikian rupa gitu. Ya, terutama oleh media massa, ya, oleh memang komunitas-komunitas pemerintahan, komunitas medis dan lain sebagainya. Ya. Jadi dengan kata lain, memang kematian ini bukan sekadar peristiwa biologis, tapi peristiwa sosial yang sebenarnya ditafsirkan oleh manusia, ya. Nah, fenomenologi menarik untuk mengkaji kematian, ya, karena memang fenomenologi ini adalah ilmu tentang pemaknaan atas pengalaman sehari-hari, pengalaman manusia sehari-hari, ya, termasuk pengalaman ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, ya. Intinya adalah memang kesadaran manusia. Intinya adalah motif, sikap ke depan, ya, tujuan. Dan ini yang membedakan kita dengan hewan gitu. Nah, fenomenologi berpandangan bahwa makna sesuatu adalah apa yang akan kita lakukan terhadap sesuatu itu. Kalau menggunakan istilah Agim itu, problemnya bukan pada problem, tapi bagaimana kita menyikapi problem. Ini sangat fenomenologis gitu, ya. Nah, pemaknaan demikian disebut konstruksi sosial jika dilakukan secara kolektif. Ya, maka bagaimana seorang perempuan ini dikonstruksi secara sosial beda-beda oleh laki-laki, oleh perempuan, oleh orang Barat, oleh orang Arab, ya, beda gitu. Nah, dihubungkan dengan kematian menarik, ya. Jadi bagaimana kita memaknai kematian? Kan tadi saya sudah katakan bahwa fenomenologi itu sebenarnya menyangkut tentang pemaknaan terhadap kematian, ya. Kalau kita menggunakan pendekatan dari seorang tokoh, bahkan bapak, ya, bapak fenomenologi yang namanya Edmund Husserl, menurut dia kita tuh harus apa, ya, harus menyingkirkan semua prakonsepsi untuk memaknai sesuatu itu. Mungkin kita pernah dengar yang namanya reduksi fenomenologis, epoche atau apa, pengurungan, bracketing, ya. Jadi dalam hidup ini kita sudah dicekoki dengan berbagai macam pengaruh, ya, pengaruh lingkungan, pengaruh agama, pengaruh suku, ya, pengaruh apa saja gitu. Nah, untuk menemukan makna sejati, hakikat itu kita harus menyingkirkan semua itu. Tapi sampai sekarang pun itu memang sebuah pernyataan yang sangat abstrak, sangat muluk, karena memang Husserl ini tidak pernah memberikan sebuah metode praktis bagaimana gitu, ya. Nah, sebenarnya buat orang yang beragama, yang namanya pemaknaan yang hakiki itu ya kembali kepada agama gitu, ya. Dan rasanya tidak mungkin kita tuh untuk menyingkirkan semua faktor yang mempengaruhi kita untuk sampai kepada pemaknaan yang hakiki itu apa gitu, ya. Karena sejak bayi kita ini kan memang sudah dicekoki. Bahkan Nabi sudah mengatakan kan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, ya. Jadi begitu lahir tuh dalam keadaan itu aja, ya. Tapi setelah itu orang tuanya lah kemudian yang menjadikan dia seorang Majusi, Nasrani atau Yahudi gitu, ya, sejak bayi itu, ya itu yang disebut dengan tabula rasa seperti kertas putih kan. Jadi tidak ada cara untuk menyingkirkan itu. Berarti ini adalah masalah pilihan. Jadi skema interpretasi mana, sistem nilai mana, semesta simbolik apa yang akan kita gunakan untuk memaknai sesuatu itu, termasuk kematian. Maka sebagai Muslim, ya,
barangkali kita pernah juga sering mendengar ya, orang yang paling cerdas adalah yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya gitu. Di dalam surat Al-Hasr juga dikatakan kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu memperhatikan nih, ya, apa yang akan kamu bawa bekal kamu untuk esok hari. Itu dalam Al-Qur'an. Jadi sejalan dengan hadis ini, orang yang paling cerdas adalah yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan kematian itu. Artinya apa? Ya, seorang profesor ya yang sukses, seorang yang dapat hadiah Nobel sekalipun ya, tapi dia tidak mempersiapkan kematiannya, itu bukan orang yang cerdas. Kita tahu ya Stephen Hawking ya, Stephen Hawking ada filmnya tuh The Theory of Everything. Stephen Hawking itu adalah ilmuwan kaliber dunia yang paling hebat setelah apa? Setelah Albert Einstein. Tapi kita tahu dia seorang ateis yang di kursi roda itu ya, sangat ironis gitu ya. Dia seorang ateis dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan disebutkan di situ orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang seperti orang yang takut kepada kegelapan. Tapi Stephen Hawking sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Kita nggak tahu bagaimana pemaknaan dia sekarang gitu, ya. Karena nanti saya sampaikan bahwa yang namanya fenomenologi itu salah satu teorinya dari Arfesud, pemaknaannya bersifat retrospektif. Kita bisa memaknai sesuatu setelah sesuatu itu lewat, berlalu dari hadapan kita gitu. Ya. Nah, ini adalah realitas yang menurut seorang fenomenolog Alfred Schutz itu memang sebenarnya berlapis-lapis ya, terdiri dari berbagai dimensi. Dan realitas kita nih saat ini sedang online begini, ini salah satu realitas aja. Memang realitas yang paling dasar, realitas yang rutin begitu ya. Tapi ada realitas lain. Mungkin yang paling bawah itu alam ruh. Itu adalah realitas ketika kita masih ruh dulu ya. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan, Alastu birabbikum bala syahidna. Ya. Apakah aku ini Tuhanmu? Ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Dan kita kemudian dilahirkan ke dunia ini. Dan kita akan kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah gitu. Sering orang mengatakan realitas sekarang ini realitas yang paling nyata gitu ya, kenyataan, fakta gitu. Tapi dalam ilmu sosial, dalam psikologi komunikasi, kalau kita bicara tentang persepsi atau fenomenologi persepsi, apa yang nyata dan tidak nyata itu sangat relatif, abstrak gitu. Ya. Ada realitas ilmiah, ada pasca kebenaran, ada melamun, imajinasi, mimpi, kegilaan, alam kubur, alam akhirat, dan sebagainya. Kalau kita sedang di penjara nih, saya yakin ya, realitas kita tuh beda dengan kalau kita menjadi orang yang bebas. Kalau kita ada di dalam penjara, rasanya waktu 1 hari lewat, mau lewat tuh lama sekali. Tapi kalau kita lagi bulan madu di Eropa dengan istri tersayang, cantik, solihah gitu ya, di Eropa, aduh ke Paris, pada era normal, tapi bukan era pandemi ya. Kayaknya sebulan, 2 bulan tuh itu melesat gitu. Ya. Nah, ini kita masih bicara realitas yang kita anggap realitas nyata gitu. Ya. Dalam keadaan seperti ini nih, bagaimana kita menganggap emas itu berharga, uang berharga gitu ya. Tapi kalau kita tersesat di hutan, kita tersesat di padang pasir, dalam kenyataan itu, ya, kita kehausan, kelaparan, kemudian lewat seseorang yang punya makanan dan punya minuman, 1 botol aqua gitu ya, mau nggak kita tukar nih 1 genggam, 1 bongkah emas? Kayaknya sih mau juga. Berarti nilai emas tuh menjadi relatif lebih rendah. Nah, apalagi di alam kubur. Nah, akan ditanya tuh apakah Anda presiden, Anda itu jenderal, profesor. Kalau profesor nulis jurnal Scopus berapa gitu, Q1. Wah, udah selamat. Enggak lah, semuanya dihantam sama malaikat mungkar nakir. Ya. Kalaupun kita dapat apapun lah, dapat Nobel sekalipun. Ya. Nah, ini menarik ya. Ternyata saya baca di internet ya, tidak membaca naskah
naskah aslinya ilmiahnya. Tapi ada seorang Robert Lanza yang menulis di sebuah jurnal namanya Science. Wah, itu jurnal hebat sekali ya. Yang melaporkan tentang kematian. Jadi kematian itu sebenarnya mengikuti hukum kekekalan energi dari Albert Einstein ya. E sama dengan EMC kuadrat. Kita masih ingat ya, di mungkin paling tidak di SMA ya, energi sama dengan adalah massa kali kecepatan cahaya kuadrat gitu. Ya. Jadi energi itu memang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah musnah, ya. Hanya berubah bentuk aja. Dia menyebutkan yang dimaksud energi di sini adalah pikiran atau perasaan saya. Mungkin dalam interaksi simbolik itu tentang konsep diri, ya, tentang konsep diri, tentang me, tentang identitas. Itu tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hanya berubah bentuk. Jadi artinya apa? Memang artinya insya Allah kita akan dibangkitkan. Nah, tapi menarik ya, memang sebagian orang menganggap kematian itu sebagai peristiwa alamiah, fisik, biologis biasa. Misalnya kalau kita melihat orang-orang medis, para dokter, para perawat, yang disebut meninggal itu dulu itu berhentinya detakan jantung atau berhentinya nafas gitu, nafas ya. Jadi ketika jantung berhenti, elektrokardiogram atau yang disebut dengan EKG itu gelombangnya menjadi mendatar. Itu dulu gitu definisinya. Tapi sekarang ada 3 tahap kematian. Sekarang yang lebih sering digunakan itu berhentinya gelombang otak. Nah, jadi ada orang yang mungkin napasnya sudah berhenti, jantungnya berhenti, ya, tapi masih ada gelombang otak, dan itu masih mungkin hidup lagi gitu. Dan itu yang sering disebut dengan mati suri gitu kan ya. Jadi ukuran kematian yang lebih sah itu bukan berhentinya detak jantung atau berhentinya napas, tapi berhentinya gelombang otak. Yang kemudian kalau benar-benar sudah mati itu diikuti dengan apa ya? Dengan kematian biologis, ya, kematian biologis gitu, yang melibatkan pembusukan sel-sel tubuh. Menariknya, ya, kalau orang Hindu melihat kematian itu tidak seperti kita. Jadi kematian itu di mata orang Hindu itu tidak semengerikan seperti orang Islam dan orang Kristen. Karena kita tahu ya, kematian itu sekadar apa ya, perpindahan aja. Jadi kalau orangnya itu baik, soleh gitu ya, maka mereka akan hidup kembali menjadi mungkin orang lain atau makhluk lain. Buat orang Islam dan orang Kristen, kematian adalah pintu menuju keabadian. Masuk surga atau masuk neraka. Dan tentu ini banyak kita temukan dalam agama kita, ya. Petua-petua ini termasuk dalam Al-Quran, disebutkan bahwa di dalam Al-Quran itu ada 145 kata kematian. Dan sama ada 145 kata kehidupan. Jadi kehidupan dan kematian ini 2 hal yang sangat penting. Kehidupan penting, kematian juga penting, ya. Dalam surat Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kamu siapa yang terbaik amal kamu. Nah, ada sisi ilmiahnya juga sih, ya. Jadi ada dimensi-dimensi ilmiah. Nah, misalnya kita ingat ya sebuah hadis Nabi yang berbunyi bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia suka bersilaturahmi. Dan ternyata hadis 14 abad yang lalu lebih ini, ya, itu ternyata ilmiah karena sudah dibuktikan oleh banyak ilmuwan sosial, termasuk ilmuwan komunikasi. Jadi mereka yang
yang sering berkomunikasi dengan cara yang baik, yang positif, yang ditandai dengan keramah tamahan, membantu orang lain, mereka rata-rata usianya lebih panjang dan lebih sehat. Saya tidak akan mengutip karena terlalu banyak contohnya. Dan ini ada contoh yang menarik tentang COVID-19 ya. Ternyata jumlah kematian COVID-19 di Amerika yang berpenduduk 331 juta itu 230.000 orang lebih gitu. Sedangkan di Tiongkok yang berpenduduk 1,44 miliar itu 4.600. Jadi dengan melihat rasio penduduk itu, jumlah kematian di Amerika itu 200 kali dari jumlah kematian di Amerika. Jumlah kematian di Amerika sama dengan 200 kali jumlah kematian di Tiongkok karena COVID. Nah, saya pernah membaca sebuah artikel jurnal. Ternyata sedikitnya jumlah kematian itu antara lain karena komunikasi orang-orang Tiongkok yang memang sangat ramah, sangat tolong-menolong, membantu dengan sesamanya, terutama dalam lingkungan keluarga. Jadi buat mereka itu biasa gitu ya. Ada keluarga besar, ada kakek, nenek, ada anak dan cucu ya. Dan itu membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh gitu. Beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika tuh jarang ya orang kalau sudah remaja, sudah 21 tahun dia harus keluar rumah gitu. Mau datang aja ke rumah orang tua harus telepon dulu. Jadi sangat individualis ya. Nah, ini beberapa konsep tentang kematian ya. Saya kira Pak Mas Suhan, saya udah berapa lama lagi nih? Halo? Ya. Ini konsep kematian di suku Toraja ya. Jadi kematian saya ada waktu berapa lama lagi nih? 5 menit lagi, Prof. Oke, percepat aja. Konsep kematian di suku Toraja ya. Mereka dianggap bukan orang mati seperti kita, masih diajak bermain-main, dikasih makan. Ini orang yang meninggal dunia. Ya 3 tahun sekali misalnya mereka diambil dari Bukit Kapur itu, muminya itu kemudian diajak jalan-jalan kayak gitu ya. Menarik karena sebetulnya sebagian besar beragama Protestan dan Kristen, tapi mereka masih mempraktekkan ajaran nenek moyang mereka. Nah, ini Saul Matua menarik, Sumatera Utara ya. Jadi kalau ada orang tua meninggal dunia yang dianggap sukses karena punya anak, anaknya juga sukses, punya cucu gitu ya. Nah, mereka melakukan Saul Matua. Kayak merayakan kematian dengan gembira gitu, karena ada tari-tarian, tari-tari tortor, terus ada musiknya gondang, ada makan-makan. Jadi konsepnya adalah memang itu kesedihan, tapi kesedihan yang harus dirayakan dengan cara bergembira karena orang tuanya sukses. Nah, ini beda lagi gitu, ya. Sebenarnya banyak sekali di Vietnam, di Cina itu ya, orang tua tuh akan senang sekali kalau diberi hadiah, misalnya ulang tahun dikasih peti mati gitu. Coba Anda coba aja ya, orang tua ulang tahun kasih kain kafan gitu deh, ya, kain kafan seneng ya. Itu karena dikonstruksi secara berbeda ya. Ini di Bali saya kira kita sudah tahu di Bali ngaben ya, beberapa macam ngaben, ada yang dibakar tubuhnya langsung, ada cuma tulang-tulang, ada juga yang secara simbolik, misalnya meninggalnya di luar negeri lah, oke ada secara simbolik. Tapi ini menarik ya, zaman dulu istri yang ditinggalkan itu kan terjun gitu ya, tapi nggak boleh lagi. Ternyata menurut seorang pelancong, waktu terjadi di India, karena dikonstruksi secara sosial, jadi pada saat orang-orang melihat seorang perempuan istrinya itu terjun ke yang dibakar itu tidak ada rasa ngeri, biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja. Karena memang normalnya begitu. Coba kalau sekarang ada di Bali atau di mana ya, ada mayat yang dibakar, terus ada orang yang terjun, terbayang nggak? Wah, bagaimana yang menyaksikan? Wah, luar biasa ya, menjerit-jerit. Nah, ini beberapa kematian yang bersifat simbolik, dikonstruksi secara sosial. Kematian sebagai jihad, kematian sebagai kehormatan, misalnya tugas militer. Menarik ya, kalau militer itu meninggal tuh bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, tapi kalau dosen, guru kan biasa aja. Kenapa ya? Sama-sama juga tugas gitu ya. Sama-sama jaga tugas dong, ya. Nah itu urusan pemerintah lah gitu ya.
Kematian karena kecelakaan ini kematian biasa. Kematian sebagai aib ketika berbuat maksiat. Terbayang nggak? Kita suka baca ya, orang meninggal di hotel dengan seorang yang bukan pasangannya. Waduh, ngeri sekali ya. Kematian karena bunuh diri, karena keputusasaan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan kematian sebagai ujung kehidupan, tanpa keyakinan bahwa ada kehidupan setelahnya. Ini mirip seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu kan. Mereka tidak percaya bahwa tulang belulang itu akan dibangkitkan. Dan mungkin ini juga yang dianut oleh Stephen Hawking itu gitu, ya. Tidak percaya. Meskipun dia seorang ilmuwan hebat. Nah, pendekatan fenomenologi terhadap kematian. Menangis berapa lama? Kita paling kan 3 hari aja berduka, setelah itu ya. Tapi yang lain itu macam-macam tuh. Ya, pemakamannya seperti apa? Tadi sudah saya sebutkan. Apakah perlu tahlilan, perlu peringatan? Kita sama-sama Islam, tapi ada yang melakukan, ada yang tidak. Bahkan ada yang mengatakan, oh kayak ke anjing aja masa apa namanya dimakamkan tanpa ada tahlilan gitu ya. Oh, tapi yang lain mengatakan, wah tidak ada contohnya. Kenapa? Karena sama-sama dikonstruksi. Saya tidak akan mengatakan yang mana yang benar ya. Silahkan aja. Di mana dan kapan dimakamkan? Wah, kalau ingin bergengsi ya di Taman Makam Pahlawan atau di San Diego Hills. Ya. Nah, ini urusannya bukan buat orang yang mati, sebenarnya buat orang yang hidup. Yang mati makan nggak tahu mau dimakamkan di mana saja juga terserah mereka. Kecuali kalau mereka mungkin wasiat dulu gitu ya. Kita nggak tahu apakah begitu dikuburkan itu bagaimana nih menghadapi pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir di Taman Makam Pahlawan atau di San Diego atau di mana ya yang harganya mahal, apakah akan lebih selamat? Kita nggak tahu. Tapi itu memang simbolik karena dikonstruksi secara sosial. Nah ini dia, ini contoh ya. Nah, Taman Makam Pahlawan San Diego Hills yang ya paling murah puluhan juta, ada yang ratusan juta kalau di San Diego Hills ya. Semua itu dipengaruhi oleh budaya. Saya kira saya lewat aja. Nah, kita sekarang beralih ke bagaimana memakamkan jenazah COVID. Nah, terjadi perebutan wacana ya antara dokter gugus tugas, keluarga jenazah ya. Mungkin pendekatan budaya, pasien seperti apa nih? Mungkin ulama seperti apa? Harus ada kerjasama. Sayang di negara kita tuh kerjasama ini nggak ada gitu, nggak ada komunikasi yang bagus. Makanya terjadi pemaksaan, terjadi penolakan dan lain sebagainya. Nah ini yang dipentingkan oleh orang Islam. Ya menyalati jenazah tuh rasanya penting banget gitu ya. Sebenarnya kan intinya sih buat kita mah apa? Jenazah itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya sebenarnya gitu. Ada di mana pasien itu meninggalnya secara bagaimana? Apakah tenggelam? Pesawat terbang tidak bisa diketahui ya. Ada pesawat MH370 kan yang sampai sekarang sudah bertahun-tahun tidak diketemukan gitu. Sebenarnya kan sederhana aja kalau kita doakan husnul khotimah gitu. Tapi ya yang namanya manusia. Jadi rasanya sih perlu tahu di mana jenazah itu dan harus dimakamkan. Kalau perlu kita tuh bisa bertemu dulu dengan orang yang mohon maaf akan meninggal dunia. Seolah-olah kalau kita datang, kalau orang Sunda bilang itu ditungkulan gitu ya. Ditungkulan itu berarti sebelum meninggal tuh kita masih datang, masih saat memeluk. Seolah itu rasanya tuh lega gitu. Padahal bukan seperti itu. Yang penting itu adalah husnul khotimah. Itu adalah intinya. Nah, saya menyampaikan sebuah artikel ya, mudah-mudahan sudah dibagikan, teater kematian. Nah, yang menarik adalah kalau dari sudut pandang fenomenologi, ilmu sosial, ya, komunikasi, apalagi dramaturgi, memang kematian itu seperti teater, bertujuan untuk menyenangkan halayak. Gitu. Ya, ada panggung depan. Jadi orang yang meninggal sejelek apapun latar belakangnya gitu, itu akan dimakamkan seperti biasa, seperti orang terhormat juga, dimandikan, diapalah. Bahkan kalau menurut penelitian di Amerika itu, kalau ada mayat yang cacat gitu ya, ketika dimandikan, ketika dibersihkan di belakang itu kadang-kadang itu suka dimain-mainin gitu, suka jadi bahan guyonan. Misalnya mohon maaf, ada cacat di tubuh atau ada organ terlalu aneh, terlalu besar, terlalu kecil, tidak seimbang, itu jadi lelucon gitu. Tapi begitu ditampilkan di depan, di dalam peti mati, maka itu harus ditapikan sebaik mungkin, seperti meninggal dalam keadaan damai. Ya, peti mati itu simbolik juga. Ya, kalau orang kaya pasti peti matinya itu yang mahal. Kalau perlu tuh ada musik dan lain sebagainya. Di kalangan orang Islam pun sama juga sih, ya tahlilan dan seterusnya. Itu sebenarnya bagian dari dramaturgi, presentasi diri gitu ya. Tapi jangan diartikan selalu buruk, enggak juga. Memang upacara itu
sebuah dramaturgi secara kolektif. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Terutama mungkin contoh pemakaman seorang kepala negara. Biasanya di lokasi pemakaman bergengsi secara militer kan, suka disebutkan kan, oh si Ano ini adalah putra terbaik bangsa, bla bla bla, orangnya dermawan, dicintai keluarganya, apa. Kita nggak tahu, bisa jadi koruptor besar gitu ya, bisa jadi pernah apalah gitu deh. Tapi ya teater itu gitu. Nah, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh nih, ini ketika meninggal George Bush senior ya, meninggal. Seperti ini pakai bendera di kita pun, tapi tentu tidak ada korelasinya dengan nasib kita di akhirat gitu ya. Karena ini dikonstruksi secara sosial oleh manusia. Cerita ini panjang, tapi waktu saya nggak banyak ya. Sikap Muslim bagaimana nih? Ya tentu kepasrahan, ridho terhadap takdir, mengoptimalkan sisa umur, pintu menuju terminal terakhir, kebahagiaan abadi. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Kalau menurut pemaknaan fenomenologis Alfred Schutz, makna bersifat retrospektif. Orang memaknai suatu peristiwa setelah peristiwa itu lewat. Nah, makanya ketika Ali bin Abi Thalib itu lewat sebuah pekuburan dengan kumel, nah, kemudian Ali berkata, wahai kumel, seandainya mereka atau penghuni kubur dapat bicara, mereka akan mengatakan bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Kuburan adalah tempat menampung amal. Kita baru menyadarinya setelah kita mati. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia itu kalau dapat bicara, ya, mereka tahu bagaimana sebetulnya makna kehidupan itu. Ya. 50, 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu kita nggak ada. Mungkin 50 tahun yang akan datang kita juga nggak ada. Ya. Dunia ini sudah berumur miliaran lebih gitu. Jadi sebenarnya kita ini setitik debu. Ya. Masa hidup kita ini singkat sekali dibandingkan dengan umur alam semesta, apalagi dengan umur keabadian kelak. Nah, makanya di sini disebutkan kalau kita bicara bagaimana pemaknaan yang hakiki, wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Kehidupan sebagai kesenangan yang menipu. Dalam ayat lain disebutkan kehidupan sebagai permainan dan senda gurau, dan kehidupan yang hakiki itu memang akhirat. Sehingga tidak mengherankan kalau para penghuni neraka itu, ya mereka minta, ya Tuhan kami, beri tangguhkanlah kami, kembalikan kami ke dunia, walaupun ya dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sekali Prof. Dedi atas pemaparannya yang luar biasa. Ini sekaligus menyadarkan kita tentang banyak hal begitu ya. Kalau dari sisi akademis, komunikasi, kita jadi diingatkan tentang fenomenologi, peluang-peluang riset juga di dalamnya begitu ya. Tapi dari sisi agama, dari sisi Islam, kita diingatkan tentang kematian ya. Orang yang cerdas adalah orang yang paling mengingat kematian gitu Prof, kata sebuah hadis Rasulullah SAW. Baik, terima kasih sekali Prof. Dedi Mulyana. Berikutnya kita akan mendengarkan Ustadz Ridwan Hamidi yang akan menyampaikan pemaparannya. Tapi mohon maaf ini berhubung beliau berada di lokasi yang sinyalnya agak nyambung putus begitu ya. Ini beliau tidak akan menampilkan video, jadi akan langsung menampilkan PowerPoint dan suara saja. Gitu. Monggo Ustaz Ridwan, kami persilakan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan. Ahlan wa sahlan Prof. Dedi Mulyana. Saya juga dari Bandung, Pak Dedi. Oh iya, orang Sunda dong ya? Mohon. Oke, atuh. Nah, nuhun atuh terus ditepangkeun. Ya, kebetulan dulu di Masjid Istiqomah, Pak Dedi. Nuhun. Ya, pada kesempatan sesi ini saya akan mencoba untuk membahas beberapa hal yang mudah-mudahan saling melengkapi apa yang saya sampaikan dengan yang disampaikan oleh Prof. Dedi Mulyana tadi. Saya akan mencoba untuk melihat beberapa aspek atau beberapa sisi yang berkaitan dengan bagaimana kita melihat hikmah di balik
pandemi yang sekarang ini ada, atau kemudian wabah yang sekarang ini memang harus kita hadapi. Langsung kita masuk ke slide pertama. Biasanya kalau kita bicara tentang ujian atau cobaan yang kita hadapi, ada 3 bagian yang kita akan temukan. Ada pra, dan ada ketika ujian itu terjadi, dan pasca. Kalau kita melihat sekelas nabi saja, sekelas rasul yang dikatakan maksum di kalangan para ulama, tentu ulama akidah, ketika seorang nabi berbuat kekeliruan yang masuk kategori dosa kecil, seandainya melakukan, maka kondisinya setelah mengalami atau melakukan perbuatan dosa tersebut, Allah berikan taufik untuk segera kembali ke jalan yang lurus. Nah, itu yang namanya perubahan. Kemudian kondisinya setelah mengalami ujian melakukan dosa tadi lebih baik daripada sebelum terjadinya ujian. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajarannya adalah bagaimana kita punya bekal sebelum berhadapan dengan ujian-ujian yang ini memang bagian dari kehidupan, dan bekal itu bekal keimanan. Tadi sudah sampaikan dan disinggung oleh Prof tentang ketakwaan sebaik-baik bekal. Kemudian pada saat kita menghadapi ujian, cobaan, termasuk wabah yang sekarang ini kita hadapi, ini adalah latihan mempraktekkan, karena iman itu sering dipasangkan di Quran dengan amal dan praktek. Kalau di surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Ada iman, ada amal soleh. Kemudian kalau paskanya nanti ada perubahan, dan diharapkan perubahannya mengarah pada kondisi yang lebih baik, kemudian kita bisa istiqomah di situ. Nah, saya akan coba mulai masuk ke yang perannya nih. Ada Pak. Bisa masuk ke slide berikutnya. Nah ya, kalau kita bicara menyiapkan diri, termasuk menyiapkan generasi, maka ketika kita ingin menyiapkan pribadi muslim yang tangguh, kita ilustrasikan seperti membangun bangunan yang kokoh, gedung pencakar langit, dan bukan membangun gubuk yang reot. Maka ilustrasi yang kita buat adalah seperti kita membangun bangunan yang tinggi, menjulang tinggi, gedung pencakar langit, maka kita siapkan lahan. Kalau kita bicara di pendidikan, itulah anak didik kita. Kalau kita bicara pada pribadi kita, ya pribadi-pribadi kita itulah lahannya. Dan area itu dia siapkan untuk kita membangun sebuah gedung yang menawan, menjulang tinggi. Tapi pertanyaannya bagaimana urutan membangunnya? Masuk slide berikutnya. Nah, urutannya kita bisa lihat, biasanya orang yang merancang, dimulai dari arsiteknya, itu memikirkan dan merancang dengan sangat detail hasil akhir dari bangunan tersebut. Sehingga kita jumpai sebuah gambar gedung yang lengkap dengan tamannya, kendaraan, parkir, kemudian fasilitas umum, dan seterusnya, padahal lahan tersebut bisa jadi belum apa-apa. Bahkan mungkin baru tahap pengerasan dan seterusnya. Jadi belum apa-apa. Nah, tetapi ini prosesnya. Jadi sudah mulai dirancang kira-kira ke depan itu akan apa. Nah, kalau kita lihat, kali ini ilustrasinya gedung. Kenapa saya sebutkan gedung? Karena dalam Al-Quran, juga dalam hadis, ilustrasi yang sering digunakan adalah bangunan. Seperti al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Ya suddu ba'duhu ba'da, yang saling mengokohkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini ungkapan yang biasa disebutkan di Quran. Di surat As-Saff juga begitu. Allah mencintai hamba-hamba yang berperang di jalan Allah, yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Dalam sebuah shaf, ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka ini sebuah bangunan yang tersusun dengan sangat rapi. Masuk slide berikutnya. Nah, gambar akhir ini, kalau itu kita bicara tentang anak didik kita, kalau bicara tentang diri kita, maka kita idealnya punya gambaran yang jelas kira-kira seperti apa. Jadi,
kita menyiapkan diri kita, kalau itu pada diri kita, kemudian kalau mahasiswa yang kita sekarang ini bimbing, kita arahkan, kira-kira akan seperti apa. Inilah yang kemudian bahasa sekarang kita kenal dengan istilah visi misi. Artinya kita ingin merancang mereka ini, kalau kemudian nanti berhadapan dengan ujian dan cobaan, selalu bahasanya, ujian dan cobaan yang akan dihadapi lebih berat daripada yang dihadapi sekarang ini. Slide berikutnya. Nah, begitulah urutan membangun generasi peradaban ini. Maka perlu dikenali mana yang harus didahulukan, berikut target capaian sesuai dengan usianya, yang perlu diketahui dan terus dikawal. Kalau kita membangun pribadi dan kita berada pada periode, pada tahapan, pada tahapan ketika kita masih sedang mencoba untuk membangun, berarti kita memang harus bersabar. Bersabar menyiapkan berhadapan dengan tantangan-tantangan, termasuk berhadapan dengan ujian yang kita tidak tahu kapan ujian itu akan datang. Kalau di kampus kita sudah tahu ujian itu diumumkan. Ujian tengah semester, ujian akhir semester sudah diumumkan. Tapi ujian kehidupan, nggak ada pengumumannya. Kita nggak tahu kapan akan diuji. Bisa jadi kita baru belajar sebentar, sudah ujian. Dan bisa juga sudah belajar cukup lama dan ujiannya nggak muncul-muncul. Dan bisa jadi ujiannya mendadak tanpa kita ketahui sama sekali. Oleh karena itu, bagian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk berhadapan dengan ujian tersebut. Agar ketika ujian itu muncul, ujian itu datang, kita lebih siap menghadapinya. Slide berikutnya. Nah, saya ingin memberikan gambaran kurikulum yang dikenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika periode Mekah, yang kurikulum ini sebagai pondasi kita berhadapan dengan persoalan kehidupan. Dan ini cara memetakan kurikulum secara global tentang tema-tema yang ada, ini diambil dari semua surat-surat Makkiyah. Silakan nanti teman-teman sekalian bisa mengecek pada surat-surat Makkiyah. Hanya surat yang turun pada periode Mekah. Umumnya tidak keluar di 10 tema ini. Mau cari surat apa saja, umumnya tidak keluar dari 10 tema ini. Apa saja temanya? Pertama bicara tentang Al-Quran. Dan nanti kita akan sedikit singgung satu aja bagian tentang Al-Quran, tentang bagaimana kita menyiapkan diri untuk berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan yang begitu banyak, dan fondasi yang penting untuk menghadapi itu adalah Quran. Yang kedua berbicara tentang kerasulan, kenabian, termasuk ajaran yang dibawa. Yang ketiga bicara tentang kematian dan kebangkitan. Itu dibahas, diangkat, kemudian dibicarakan bahwa kematian itu bukan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Tapi setelah itu ada lagi. Ada kehidupan di alam kubur. Tentu membahasakan alam kubur dengan kuburan berbeda, karena itu alam yang gaib. Setelah itu nanti dibangkitkan, ada lalu namanya dikumpulkan di padang mahsyar, ada ditimbang amal, kemudian hisab, ada mizan, sampai akhirnya berujung dengan masuk surga atau masuk neraka. Nah, tema-tema tentang surga dan neraka juga menjadi bagian dari kurikulum yang perlu ada dalam kehidupan kita. Termasuk kalau kita ngaji, usahakan 10 poin ini juga kita dapatkan. Bahasan tentang surga, bahasan tentang neraka, dan semakin banyak bahasan tentang surga dan neraka yang kita ketahui, kita pahami, kalau bicara surga, maka kerinduan kita pada surga semakin kuat. Sebaliknya, semakin lengkap, semakin utuh informasi tentang neraka yang kita dapatkan, maka akan semakin kuat kita punya kendali terhadap hal-hal yang bisa mengantarkan kepada neraka. Kita akan berhati-hati karena ancamannya. Bicara tentang surga, kalau mau jujur, sebetulnya banyak bahasan tentang surga yang selama ini masih perlu kita gali. Salah satu buku yang dianggap lengkap membahas itu, buku berjudul Tamasya ke Surga, karya Imam Ibnul Qayyim. Tebalnya sekitar 500-600 halaman.
bicara tentang banyak hal tentang surga, sampai bicara tentang bahwa di surga itu ada pasar. Di surga itu dijelaskan pintunya 8 itu apa saja, kemudian telaganya, kemudian dipan dan seterusnya diceritakan dengan begitu detail. Tentu acuannya mengacu pada Quran dan hadis. Kemudian yang keenam, ada namanya sunnatut tadafu. Sunnatut tadafu ini adalah sunnatullah akan adanya pertarungan hak dengan batil. Dan ini akan terjadi sampai kiamat. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita akan bertemu dengan yang namanya pertarungan antara hak dan batil ini. Kemudian yang ketujuh, bicara tentang alam sekitar, bicara tentang tanda-tanda ciptaan Allah SWT. Tentu bicaranya dari sisi bagaimana apa yang terjadi di alam semesta itu dikaitkan dengan tauhid, dikaitkan dengan penguatan keimanan. Kemudian yang kedelapan, kisah umat terdahulu. Kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, kemudian kisah tentang para nabi dan rasul yang Allah ceritakan begitu banyak. Dan selalu di dalamnya kita temukan ada pelajaran-pelajaran yang perlu kita jadikan bekal untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Kalau misalnya kita sekarang punya persoalan rumah tangga, di Quran juga sudah kita temukan pada kisah umat terdahulu model-model rumah tangga dengan beberapa persoalannya. Kemudian yang ke-9 tentang manusia, dan yang 10 tentang pengawasan gaib, bahwa kita akan selalu diawasi. Next, masuk ke slide berikutnya. Nah, saya ingin mengangkat satu dari sekian banyak poin tadi, terkait dengan Al-Quran. Ada 7 kewajiban kita terhadap Al-Quran, 7 T. Ya. Dan ini semakin kita lengkapi, maka artinya kita menyiapkan diri untuk berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan, termasuk juga ujian-ujian yang akan dihadapi. T yang pertama tahsin, artinya perbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. T yang kedua tilawah, usahakan ada bacaan rutin tiap hari. Bacaan rutin itu tiap kita bisa beda-beda, tapi yang paling penting adalah kita merutinkan membaca. Dan meluangkan, ada yang mungkin sehari baru bisa meluangkan 5 menit, tapi setelah 3 bulan bisa naik 10 menit, 3 bulan berikutnya naik ke 15 menit, 20 menit, dan bukan persoalannya sehari berapa juznya, tetapi berapa yang diluangkan untuk Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tahfidz, hanya menghafal. Tentu kita semua tahu kalau idealnya menghafal sampai 30 juz. Tapi kalau enggak, kalau kita misalnya berada pada posisi menjadi muslim minimalis, ini maaf pinjam istilah, sebagian ada istilah muslim minimalis. Nah, kalau nggak bisa 30 juz, ya minimal juz 30 lah. Dibalik ya, 30 juz dengan juz 30. Ini juz 30, sebanyak surat-surat yang sebetulnya kita sudah hafal. Tinggal sisanya. Artinya sisanya misalnya An-Naba, An-Nasi'at, At-Takwir, dan beberapa surat-surat yang selama ini mungkin belum dihafal. Karena Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pasti sudah hafal. Berikutnya yang T yang keempat, tafsir. Mencoba untuk memahami Al-Quran. T yang kelima, tadabbur. Beda dengan tafsir. Tadabbur ini mencoba untuk menangkap hikmah. Apa dibalik ayat yang disebutkan tadi, apa dibalik kisah, apa dibalik perintah. Kita mencoba mengambil pelajaran. Dan yang keenam, tatbik. Tatbik itu artinya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketujuh, kita coba untuk terlibat dalam taklim. Mengajarkan pada orang. Taklim itu tidak harus maknanya mengisi pengajian. Bisa bentuknya kita nulis, kita ngobrol dengan orang, lalu kita berbagi apa yang kita bisa bagikan pada orang lain. Nah, ini salah satu bagian dari bagaimana kita membangun dan menyiapkan untuk berhadapan dengan ujian. Berikutnya. Nah, kita masuk ke ujian kehidupan ini. Kalau kita bicara ujian kehidupan ini, Al-Quran mengenalkan kita, dan ini saya ambilkan dari Mushaf Cetakan Madinah, saya potong, ini diambil dari surat Al-A'raf ayat 168. Wa qatta'nahum fil ardi umamah, dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan.
minhumus sholihuna wa minhum duna dzalik. Di antara umat manusia ini ada orang-orang yang soleh, dan di antara manusia ada yang tidak demikian atau berada duna dzalik, di bawahnya. Duna itu artinya di bawahnya. Berarti ada kelasnya orang soleh, ada kelasnya di bawahnya. Nah, kemudian wabalaunahum bil hasanati was-sayyi'at. Nah, ini yang berhubungan dengan ujian kehidupan. Dan kami berikan ujian kepada mereka dengan nikmat atau yang baik-baik atau yang diistilahkan dengan hasanat, yang menyenangkan. Was-sayyi'at, dan bencana yang buruk-buruk, musibah, gempa bumi, banjir, longsor, dan seterusnya. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Nah, ini selalu ada akhirnya. Kalau cuma ujian begitu saja, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika itu diharapkan untuk menjadi jalan agar kita kembali ke jalan kebenaran, kembali pada Allah SWT, maka kita bisa setidaknya simpulkan dari ayat ini, surat Al-A'raf ayat 168 ini dua hal. Yang pertama, bahwa Al-Quran mengenalkan kepada kita ada orang yang soleh dan ada yang levelnya di bawahnya. Dan yang kedua, kita mengenal ada dua jenis ujian. Ujian itu bisa hasanat dan bisa sayyi'at. Bisa sesuatu yang menyenangkan ataupun sebaliknya. Jadi bisa jadi kita diberikan ujian dengan sesuatu yang bagi kita menyenangkan. Tapi itu ujian. Tapi juga bisa yang tidak menyenangkan. Kalau kita bicara iman kepada takdir, kan ada ya, takdir itu yang baik dan yang buruk. Nah, itulah yang semuanya itu jadi ujian. Sekarang kita mengikuti aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang bisa jadi pada beberapa bagian menyenangkan. Itu juga jadi ujian. Tapi ketika ada wabah ini, dan tadi sudah sempat disampaikan angka yang yang terpapar, kemudian ada angka yang meninggal dari korban COVID ini juga ujian. Ini ujian, ini juga ujian. Nah, ada yang lulus di ujian yang pertama, tidak lulus di ujian yang kedua. Ada yang lulus di ujian hasanat, tapi ada yang juga tidak lulus di ujian berikutnya, ujian sayyi'at. Nah, tentu kita berharap dari ayat ini muncul orang-orang yang masuk kategori, dan kita juga termasuk orang-orang yang masuk kategori soleh. Di slide berikutnya, saya mengambil istilah yang ada dalam bahasa Arab. Istilah soleh itu dalam bahasa Arab lawannya toleh. Ya, soleh itu lawannya toleh. Bedanya, kalau penulisannya itu bedanya cuma beda yang satu shot, kemudian alif lam ha-nya sama. Kalau yang kedua to, alif lam ha-nya sama. Jadi shot dengan to. Satu soleh, satu toleh. Ya, apa itu toleh? Ya, pokoknya lawannya soleh. Nah, kalau dikaitkan dengan ujian, perbedaan karakter masing-masing orang ini berpengaruh pada caranya menyikapi kehidupan dan peristiwa yang ada. Jadi, ketika ada ujian dengan, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal. Dan itu, bagi orang soleh, dia tahu. Ayatnya kan sudah biasa dibaca. Bahwa Allah akan memberikan ujian, salah satunya adalah wanaqsim. Dan akan berkurang minal amwal. Kemudian ada yang berkurang hartanya. Ada anggota keluarga yang jiwanya. Artinya ada anggota keluarga yang wafat. Itu bagian dari ujian. Nah, bagaimana menyikapinya? Menyikapi dengan cara yang wajar dan dibenarkan dalam syariat. Nangis itu biasa. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, menangis itu dibenarkan. Nabi SAW juga ketika putranya meninggal, Ibrahim, lalu sahabat lihat, ya Rasulullah, Anda menangis. Dijawab oleh Nabi SAW, iya. Ya, wajar ini, air mata menangis, kemudian hati merasa sedih. Tapi kita tetap melakukan sesuatu yang tetap dibenarkan dalam syariat. Artinya, itu hal yang wajar dan biasa. Orang sedih sampai menangis itu hal yang biasa. Nah, tapi yang juga tidak kalah pentingnya, ini bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi penanaman nilai-nilai keimanannya. Sehingga responnya yang pertama kali muncul itulah yang menunjukkan
kekuatan keimanan. Saya ingin cerita sedikit pengalaman ketika naik angkot di kota Bandung beberapa tahun yang lalu. Kebetulan saya masih rutin setiap bulan ke Bandung. Pernah suatu ketika naik angkot, dan pas waktu itu ketika naik ada siswa SMP yang masuk lewat pintu samping, kemudian duduknya di belakang. Terus ketika sudah tiba di tempat yang dituju, yang bersangkutan berhenti, tapi sudah mulai bergerak. Ya, bergerak, kendaraannya belum sepenuhnya berhenti. Bergerak dan mulai berdiri, ternyata ngerem agak mendadak. Tanpa sengaja, siswa SMP ini menginjak kaki ibu yang berada di dekat pintu keluar. Nah, ketika nginjak itu, respon pertama itulah yang dinamakan hasil dari penanaman nilai tadi. Itulah yang kemudian kalau dalam kata Al-Ghazali itu dinamakan akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang muncul, respon yang muncul, dan itu tanpa perlu pemikiran, tanpa perlu pertimbangan. Respon spontan itulah yang namanya akhlak. Nah, pas begitu keinjak kakinya, ibu itu mengucapkan, astagfirullah. Saya senang, saya yang berada di depannya, ketika mendengar kalimat itu saya senang. Tapi yang disayangkan, ternyata ada terusannya. Dengan bahasa Sundanya, kemudian beliau meneruskan, astagfirullah, si anjing goblok. Hanya kata-kata orang Jawa bilang, pisuhannya keluar. Caci makinya keluar. Tentu si anak ini nggak sengaja. Dan saya tahu persis nggak sengaja, karena memang ya mungkin juga dia sengaja nginjak kaki ibu itu dan berusaha untuk bertahan karena memang kondisi kendaraan yang tiba-tiba ngerem, sementara dia posisinya sedang berjalan dari belakang ke tengah karena mau keluar. Nah, itulah yang dinamakan respon. Nah, itulah hasil dari penanaman nilai-nilai keimanan. Ketika keluar astagfirullah, alhamdulillah. Ya, saya waktu itu berharap cuma berhenti sampai di situ. Ternyata ada lanjutannya yang ya kurang menggembirakan ini. Nah, slide berikutnya kira-kira masih 2 atau 3 slide lagi. Ya. Nah, kalau kita melihat, kadang-kadang apa yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan yang semestinya. Makanya kebaikan itu pada hakikatnya adalah apa yang baik menurut Allah SWT. Ini surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Biasanya yang dipotong adalah bagiannya. Wa asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, wa huwa khairul lakum. Padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu amat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Karena bisa jadi apa yang kita anggap baik ternyata tidak baik. Apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi kehidupan sekarang ini, termasuk musibah yang sekarang ini ada, kadang-kadang berlaku kaidah dalam bahasa Arab rubba dharratin nafi'ah. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak menyenangkan tapi malah ada manfaatnya. Kalau membaca beberapa konstruk atau model rumah tangga modern ini kan ada yang rumah tangganya baru bisa kumpul kalau ada musibah gitu. Kalau hari-hari biasa malah susah kumpul. Ketika ada yang sakit, bisa kumpul. Dan biasanya malah bisa lebih lengkap lagi kalau pas ada yang meninggal. Itu semua yang jauh pun bisa kumpul. Nah, tentu kita tidak berharap yang seperti itu. Tetapi itulah kenyataan. Kadang-kadang kita susah sekali mengumpulkan dengan alasan ini, alasan itu. Semua bisa beralasan. Tapi begitu ada yang sakit, dan apalagi sakitnya sudah semakin parah, biasanya peluang kumpulnya semakin banyak, semakin besar. Apalagi kalau ada yang meninggal. Nah, bisa jadi ada yang Allah berikan ujian, ada yang Allah jadikan dia sampai menangis supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Nah, berikutnya. Ya. Ini ada hadis di Sahih Muslim
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa bagi orang beriman itu seluruhnya bisa bernilai kebaikan. Dan ini hanya diberikan kepada orang beriman. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Kenapa itu berisi kebaikan? Kalau itu berupa kesenangan, dia bersyukur. Kalau itu kesusahan, maka dia bersabar. Nah, yang ditekankan adalah pada syukur dan sabarnya. Dan ada cerita yang agak unik diceritakan oleh Imam Al-Asma'i. Beliau sempat berkunjung waktu itu di perjalanan tengah padang pasir, kemudian beliau melewati sebuah rumah, cari minum, dan ternyata alhamdulillah ada ibu yang berada di rumah tersebut berkenan untuk menghidangkan minumannya, meskipun air yang dimiliki terbatas. Nah, tapi kemudian apa? Nggak lama kemudian, tidak berselang lama, akhirnya ada suaminya. Nah, suaminya datang, maaf, penampilannya tidak terlalu baik. Bahkan, kalau boleh dikatakan, ya buruk lahir batin ya. Jadi penampilannya buruk, akhlaknya juga jelek, kasar. Ya. Terus kemudian dia sampai melontarkan kepada istrinya tadi, Anda kok mau bersabar bersama suami seperti itu? Artinya kebetulan istrinya cantik, kemudian akhlaknya baik. Kok mau betah bersama suami yang sudah jelek, fisiknya, buruk akhlaknya? Ini kan bertolak belakang dari dua sisi gitu ya. Ya kalau misalnya fisiknya agak buruk tapi akhlaknya baik kan lumayan gitu. Tapi ini sudah buruk lahir, juga buruk batinnya. Sementara ini bagus lahir batin. Apa jawaban? Nah, ini jawaban yang menarik dari istrinya. Dia mengatakan bahwa hidup ini isinya adalah antara bersyukur dan sabar. Kalau saya kebetulan dapat paras yang cantik seperti ini dan diberikan akhlak yang baik, maka saya harus bersabar. Saya bersyukur. Dan saya harus melengkapinya dengan bersabar, dapat suami yang seperti ini. Nah, tapi poin keduanya, hikmah yang diangkat itu adalah begini. Beliau menyampaikan bahwa bisa jadi yang bersangkutan punya amal soleh di masa lalu, yang kemudian sebagai bentuk balasannya Allah berikan saya yang cantik seperti ini. Sebaliknya, bisa jadi saya punya amal buruk di masa lalu, sehingga saya diberikan ujian, dapat suami yang seperti ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana caranya melihat kehidupan itu dengan cara yang Masya Allah, jadi semuanya bisa bernilai kebaikan. Yang terakhir, Imam di slide terakhir, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini seorang ulama yang hidup di abad ke-9 Hijriah, pernah menulis buku tentang wabah. Bukunya lumayan cukup panjang, 400-an halaman. Di halaman 378, bukunya Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Beliau menyebutkan ada hikmah di balik wabah yang tersebar. Tapi beliau menyebutkan tentu banyak, tapi beliau menyebutkan salah satu dari sekian banyak hikmah itu, beliau mengatakan di antara hikmah itu ada empat hal. Yang pertama, hikmah dari wabah yang ada ini memendekkan angan-angan kita yang bersifat duniawi. Supaya ambisi duniawinya ini bisa berkurang, bahwa ternyata itu semuanya bisa hilang. Bayangkan rumah yang sudah dibangun dengan sangat megah, mewah, dan seterusnya, bahkan merencanakan akan merenovasi, memperbaiki fasilitas ini dan itu, bisa langsung hilang dalam hitungan, nggak perlu sampai bermenit-menit, cuma beberapa detik bisa langsung hancur. Misalnya dengan gempa, atau dengan musibah lainnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki amal. Dan yang ketiga, kita bangkit dari kelalaian, karena kita selama ini disibukkan dengan banyak hal. Salah satu yang mungkin kita bisa lakukan misalnya, kalau di poin kedua ini memperbaiki amal, waktu pandemi ini mulai meluas di beberapa daerah, di awal-awal, mungkin setelah Maret ya, kira-kira di April misalnya, ketika banyak aktivitas di rumah, sebenarnya banyak amal yang kita bisa benahi. Yang selama ini kadang-kadang sulit berjamaah suami istri di rumah, alhamdulillah jadi bisa salat berjamaah di rumah. Yang selama ini mungkin beberapa ibadah
terabaikan, sekarang bisa jadi lebih baik. Tapi bangkit dari kelalaiannya adalah diantaranya bagaimana kita selama ini disibukkan dengan beberapa hal, termasuk memiliki beberapa barang yang ternyata dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita memiliki, tapi bukan untuk kebutuhan. Makanya sebagian membahasakan hidup itu ada beberapa. Pertama ada tujuan hidup, ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup, kemudian ada tantangan hidup. Nah, kalau tujuan hidup jelas untuk ibadah. Kalau kebutuhan hidup ada makan, minum, berpakaian, punya tempat tinggal. Tapi itu semua bisa rusak ketika ada gaya hidup. Jadi kita makan, kalau ditambah gaya, nggak bisa makan yang biasa. Makannya perlu yang berkelas, karena nanti akan jadi bahan pembicaraan. Masa saya yang sekelas ini makannya di tempat, nah ini gaya merusak kebutuhan hidup. Nah, ini poin ketiganya. Jadi kita bangkit dari, bisa jadi lalai karena suasana tersebut. Dan yang terakhir, kita mengambil hikmah dari adanya musibah yang menimpa ini, mencari bekal perjalanan menuju akhirat. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selanjutnya saya kembalikan ke Subhan. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Ridwan Hamidi yang sudah menyampaikan tausiahnya tentang hikmah yang bisa kita ambil ya. Tadi sangat teruntut dan lengkap dari awal bagaimana kurikulum kehidupan yang seharusnya kita jalani begitu ya. Dan ini insya Allah sangat relevan dan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Dedi tadi tentang zikrul maut tadi ya, tentang kecerdasan seorang yang diukur dengan seberapa jauh dia mengingat kematian. Gitu. Baik, saudara sekalian, kita masih ada waktu. Insya Allah sampai waktu asar ini masih cukup waktunya saya kira. Monggo Bapak Ibu, karena ini kita memang desain sebagai diskusi begitu ya, silaturahmi. Alhamdulillah sore hari ini, siang hari ini Prodi Ilmu Komunikasi dari berbagai tempat di Indonesia hadir begitu ya. Prof. Dedi ini yang alhamdulillah sekali bisa ngumpul di Jogja melalui Zoom ini. Monggo silahkan langsung saja yang ingin menyampaikan boleh dihidupkan kameranya atau mau ditulis di chat juga silahkan. Saya persilakan. Yang ingin berdiskusi langsung ke Prof. Dedi atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan, kami persilakan. Oh enggak, Bu Siti ya, Bu Siti Karina. Ini belum dihidupkan ininya Bu Siti. Ya, sekarang udah. Kan ini yang oh, ini kayaknya anu nih, ini beberapa. Oke, mungkin bisa ditulis saja Bu Siti kalau kesulitan. Enggak, sekarang ini tadi saya dua dengan HP. Oh ya. Iya. Makasih ya Pak. Silakan. Ini Prof. Dedi, saya punya temannya dari Toraja. Dia mengatakan bahwa dia sekarang punya beban utang puluhan juta. Jadi anak-anak dia beberapa bersaudara, mereka punya beban utang bekas upacara kematian orang tuanya. Karena orang tuanya ketika meninggal itu mereka memotong puluhan kerbau. Karena semakin banyak kerbau yang dipotong, itu semakin berprestisnya tinggi gitu. Nah, dan mereka sekarang punya beban itu. Sehingga dia sekarang berjanji kepada anak-anaknya untuk tidak akan menerapkan upacara kematian seperti orang tuanya karena telah meninggalkan beban yang sangat berat buat mereka. Dia dosen di salah satu fakultas di Unpad dan dia mengubah jadi konstruksi kematiannya itu gitu ya, bahwa sekarang itu nggak penting lagi, tapi dia tetap agamanya pada agama yang dia anut sekarang. Nah itu bagaimana itu akan berubah sebagai akibat dari kondisi ekonomi gitu. Barangkali Prof. Dedi, saya mohon pencerahan. Ya. Oke, terima kasih Bu Lili. Ini Bu Lili yang selalu setia mengikuti webinar ya, termasuk webinar saya. Ya. Boleh tahu dosen Unpad itu agamanya apa?
agamanya sekarang belum Islam, tetapi dia pertimbangannya pertimbangan ekonomi dan dia sayang sama anak-anak. Pragmatis ya. Iya. Ya, oke. Jadi begini, itu yang saya katakan tadi ya, upacara di sana itu ya, itu merupakan sebuah dramaturgi, presentasi diri yang menampilkan panggung depan. Panggung depannya apa? Tadi sudah disebutkan oleh Buli, yaitu gengsi untuk menunjukkan kepada halayak bahwa mereka itu beradab, bahwa mereka itu mengikuti aturan dan seterusnya. Nah, dan yang namanya aturan itu, budaya itu kan taken for granted ya. Maksudnya diterima begitu aja tanpa dipersoalkan apakah itu manfaatnya seperti apa, apakah itu masih berguna atau tidak. Dan yang namanya budaya itu memang kan berubahnya lambat sekali gitu. Ya. Jadi memang harus ada sebuah saya tidak mengatakannya sebuah revolusi, tapi memang mesti ada usaha untuk menyadarkan. Dan ini mengingatkan saya kepada apa yang pernah ditulis oleh Kompas, sudah agak lama sebetulnya, mungkin belasan tahun lalu, tapi saya membaca tentang laporan adanya kesadaran baru itu yang tumbuh di kalangan masyarakat. Ya, jadi bukan hanya sekarang, itu sudah agak lama. Jadi terutama buat orang-orang yang tinggal di luar ya, seperti yang dosen itu di luar Toraja, di luar pulau gitu ya. Nah, jadi sekarang itu sudah ada modifikasi, tidak lagi dengan memotong kerbau. Mereka memang merasa berhutang gitu ya, tapi sesuai dengan kemampuan mereka kirimkan uang, dan kemudian uang itu dimanfaatkan untuk untuk membangun segala sesuatu, menjalankan aktivitas yang lebih bermanfaat, yang lebih konstruktif, yang lebih produktif begitu. Ya, jadi memang sudah ada usaha ke arah sana. Tapi memang menurut saya ini bukan usaha yang sederhana, karena ini harus melibatkan juga stakeholders ya, stakeholders yang lain, terutama pemerintah. Ya. Cuma menurut saya memang ada dilema di situ, karena pemerintah itu juga punya kepentingan. Kepentingan apa? Mendatangkan, memasukkan devisa. Nah, terutama dari luar negeri, karena memang banyak sekali. Toraja itu kan salah satu objek wisata salah satu yang paling menarik lah di Indonesia gitu ya. Di samping yang lain-lainnya, tentu yang paling menarik adalah Bali ya. Tapi upacara-upacara seperti itu biasanya pada bulan Juli dan terutama Agustus gitu ya. Itu banyak orang yang dari luar negeri itu sengaja datang ke sana. Mereka menghabiskan dolar di sana gitu. Termasuk menyaksikan kerbau-kerbau itu ya. Nah, saya akan sampaikan sebuah hasil penelitian yang lebih ilmiah sekarang ya. Saya membaca sebuah laporan, jadi sebuah artikel di jurnal ilmiah. Tapi yang menulisnya bukan orang Indonesia, yang menulisnya orang asing. Tentu dalam bahasa Inggris gitu. Tapi menarik gitu. Tulisan ini sudah lama sekali saya baca, tapi ada poin-poin yang masih saya ingat. Poin-poin yang masih saya ingat ini juga terkait dengan dramaturgi tadi ya. Jadi ternyata di belakang panggung, tadi kan kalau di depan panggung tuh mereka kan potong kerbau gitu kan ya. Dan jumlahnya itu sesuai dengan kelas mereka gitu. Itu jumlahnya itu antara 24 sampai 100 kerbau. Iya. Ya. Jadi makin kaya, makin elit tuh makin banyak kerbau yang harus disediakan, dan tidak mengheran kalau sebagian tuh memang harus berhutang. Oke, kembali ke apa tuh ke orang tadi ya. Jadi berdasarkan hasil wawancara, ternyata ada penduduk yang di sana yang sebetulnya nggak setuju gitu. Cuma mereka nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar. Nggak bisa menghindar. Ya. Tapi saya ingat kata-katanya tuh bukan jorok ya atau kasar, tapi kira-kira seperti ini. Yang saya ingat, semua daging kerbau itu ya kalau dimakan kan jadinya, mohon maaf ya, kan jadinya tai semua kan hanya tai gitu. Semua itu kan bukan hanya tai gitu aja. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang seharusnya sudah lama berubah gitu. Jadi seharusnya sudah lama ditinggalkan. Nah, jadi memang ini adalah sebuah paradoks ya. Di satu pihak memang sebenarnya ini boleh jadi menyengsarakan, tapi di pihak lain juga ini sebuah objek wisata yang menarik. Jadi ada proses dialektika. Saya kira memang harus kumpul gitu orang-orang yang punya kepentingan, termasuk pemerintah, para ulama dan para penduduk. Dan memang harus ada sebuah
sosialisasi yang menurut saya harus cantik gitu ya, supaya mereka secara sukarela mau untuk katakanlah mungkin bagaimana memodifikasi supaya tidak terlalu merugikan masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dedi. Terima kasih Bu Siti Karlina pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Arif Bima. Pak Arif dari Bima ya. Beliau Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi STISIP Bima NTB ya. Prof. Dedi, kalau untuk melakukan penelitian fenomenologi pernikahan itu mulainya dari mana? Kemudian yang kedua, nanti sekalian saja, ini ada pertanyaan juga untuk Ustadz Ridwan dari Adi Sulaiman. Kepada para narasumber, mohon tanggapannya. Sepertinya satu sisi fenomena pandemi COVID tidak bertampak pada kepentingan politik ya. Jadi berdampaknya kepada yang lain-lain, tapi politik enggak ya. Buktinya apa? Buktinya pilkada langsung tetap jalan serentak di berbagai daerah, terus berlangsung. Sementara kalau aktivitas pendidikan ini malah tidak boleh berlangsung ya. Nah ini mungkin nanti Ustadz Ridwan bisa juga memberikan gambarannya ya. Secara kurikulum kehidupan itu bagaimana Ustadz? Kenapa kok selama ini politik itu malah menjadi segalanya ya? Yang lain dilupakan, nih politik nggak boleh gitu kira-kira. Monggo, mungkin Ustadz Ridwan dulu sebentar, nanti sebelum terakhir ke Prof. Dedi. Prof. Dedi ya itu, insya Allah beliau lebih pas untuk menjawab ya. Ya mungkin yang Ustadz Ridwan tadi ingin menambahkan terkait dengan perspektif Islam Ustadz, melihat sekalian di pertanyaannya Bu Karlinah juga, ini sebenarnya Islam itu melihat masalah yang ada di masyarakat seperti tadi itu seperti apa? Iya, memang apa yang sekarang ini ada ya, ketika kita melihat realitanya ada yang muncul di media, baik itu media masa media sosial, meskipun tidak semuanya yang ada itu sesuai dengan realita yang sebenarnya. Saya ingin menyinggung sedikit tadi yang sempat disinggung oleh Prof terkait dengan jenazah COVID-19 yang terjadi di beberapa daerah. Kebetulan hari Senin kita melakukan webinar dengan antara MUI, kemudian pengelola rumah sakit, dan memang ditemukan pertama lemahnya sosialisasi dari MUI ke pengelola pelaksana di lapangan. Nah, sampai saat ini MUI yang mengeluarkan beberapa fatwa, maklumat atau kemudian arahan oleh sebagian masyarakat, sering informasinya nggak sampai, atau yang kedua, walaupun sampai, yang kesan yang muncul adalah MUI itu cuma membahas hukum aja, halal dan haram. Padahal fatwa di Indonesia itu domain yang lebih dominan itu adalah sisi taujihnya, sisi memberikan arahan-arahannya, bukan sisi hukumnya. Ini boleh, ini nggak boleh, tapi lebih kepada memberikan arahan. Karena kita berada dalam kondisi masyarakat yang beragam, seperti tadi sempat disinggung, ada yang keragaman itu berhubungan dengan bahasan-bahasan fikih, belum lagi berhubungan dengan adat istiadat, sehingga sulit untuk diseragamkan dalam beberapa hal. Seperti misalnya masalah tadi ada yang setelah meninggal, kemudian ada 40 harinya, dan seterusnya. Di masyarakat kita dimanapun itu ada itu, yang memperingati dan yang tidak memperingati. Tapi MUI mengambil perannya bukan di situ, tapi mengambil perannya bagaimana memberikan arahan-arahan yang itu lebih penting untuk mereka lakukan. Misalnya, bagaimana mereka menyikapi dan merespon. Karena tingkat stres yang muncul di sebagian masyarakat juga cukup tinggi, dan itu menjadi tanggung jawabnya MUI juga untuk ikut terlibat di situ. Sebagian orang tua semakin juga nggak sabar berhadapan dengan anak-anaknya. Karena orang tua juga harus bekerja dari rumah, anak juga harus belajar dari rumah, belum lagi harus beribadah dari rumah, jadi muncul stres baru, dan anak-anak juga tertekan, ya. Orang tua juga nggak sanggup menghadapi itu, maka peran-peran ini yang kadang-kadang belum dijalankan. Yang kedua, dari masyarakat sendiri, memang penerimaan masyarakat terhadap kehadiran MUI atau ormas-ormas Islam, termasuk ulama-ulama juga masih sangat beragam.
kalau kita membaca satu analisa yang saya lupa yang mengeluarkan lembaganya, tapi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap fatwa MUI pada saat pertama kali dikeluarkan untuk lebih banyak beribadah di rumah, terutama pada saat Idul Fitri, ya, beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah angkanya hanya mencapai sekitar 60-an%. Itu dari MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, dan sekian banyak ormas yang ada. Nah, kemudian masing-masing ormas juga mencoba mengevaluasi, dan ternyata juga memang tingkat kepatuhannya masih sangat rendah. Nah, karena memang sebagian ketika berhadapan dengan kondisi wabah seperti ini, tiba-tiba mereka meninggalkan kehadiran tokoh-tokoh agama. Ustadz ditinggalkan. Ya maaf misalnya, kalau kita melihat fenomena di Bandung misalnya, sebagai jamaah yang biasa ngaji sama A'agim, ketika mendengar anjuran-anjuran A'agim juga nggak nurut sama A'agim. Yang biasa ngaji sama Ustadz Abdul Somad, ketika Ustadz Abdul Somad menyarankan untuk tetap yang melakukan aktivitas di rumah pada saat itu, dengan sholat di rumah dan kemudian ngasih penjelasan juga tetap ternyata ditinggalkan. Ya, ketika Muhammadiyah dicoba dikonfirmasi berapa jumlah pengurus Muhammadiyah yang patuh pada arahan-arahan Muhammadiyah, ternyata juga sebagian pengurus Muhammadiyah juga tidak mengikuti arahan pimpinan pusat Muhammadiyah. Di NU juga begitu. Nah, ini fenomena yang unik di masyarakat kita ketika menghadapi wabah yang sekarang ini terjadi. Mungkin itu, maaf. Baik. Bapak. Terima kasih Ustaz Ridwan. Monggo Prof. Dedi, tadi ada pertanyaan tentang fenomenologi pernikahan, itu dimulai dari mana, dan kalau terkait dengan politik, itu bagaimana nih Prof. Dedi tanggapannya? Politik kok terus? Terima kasih Mas Subhan. Jadi begini, kalau kita ingin melakukan penelitian, ya salah satu salah satu prinsip atau syarat untuk melakukan penelitian, topiknya itu harus menarik. Jadi membuat kita penasaran gitu, ya. Jadi bukan asal pernikahan. Nah, pernikahan sendiri kan pasti terlalu luas, ya. Nah, fenomenologi itu sering misalnya fokus pada motif, ya, motif untuk menikah begitu, ya. Nah, tapi tentu ini harus diterapkan bukan pada pernikahan biasa, ya. Misalnya pada kita sering dengar ya pernikahan dini di daerah-daerah di Nusa Tenggara sana, kemarin juga ada muncul di TV gitu ya. Kenapa ada orang dinikahkan masih sekolah, sama-sama sekolah, atau nikah beda umur gitu ya, ada yang nikah sama nenek-nenek banget ya. Pokoknya yang cocok mungkin sebagai neneknya, bukan sebagai, itu menarik gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Atau mungkin upacara-upacara tradisional yang masih dilakukan. Ya, kan sekarang banyak sekali keluarga atau pasangan-pasangan yang ingin menikah secara simpel saja. Ya udah, pokoknya ikuti aturan agama. Tapi mohon maaf ya, di Sunda, di Jawa kan masih ada yang mengikuti upacara tradisional tuh ya. Ada saweran, ada nginjak telur dan seterusnya ya. Dan ini menarik untuk ditanyakan kepada mereka, kenapa sih itu terjadi gitu. Secara pemaknaan fenomenologis, mungkin sebenarnya boleh jadi ada pasangan-pasangan yang tidak mau untuk melakukan itu, sama seperti tadi upacara potong kerbau ya. Tapi mereka mungkin kan harus mengikuti aturan orang tua dan lain sebagainya gitu. Ya. Mungkin seperti itu. Katakanlah misalnya nginjak telur itu menjadi pecah, itu kan mubazir. Nah itu kan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an ya, yang mengatakan bahwa orang yang mubazir itu kan temannya setan gitu sebenarnya gitu ya. Kalau secara pribadi saya sih nggak setuju, dan itu sangat fenomenologis. Meskipun di situ ada dramaturgis juga. Contoh lain apa misalnya yang menarik? Poligami, mohon maaf ya. Saya tidak anti poligami, tapi tidak apalagi pro poligami enggak gitu ya. Tapi saya pernah menulis sebuah artikel tentang jadi judulnya bahkan fenomenologi poligami. Fenomenologi poligami. Kalau saya lihat sekarang nih di Indonesia, sebenarnya yang mohon maaf ya, yang melakukan poligami itu karena mereka bukan ahli fenomenologi ya. Jadi mereka tuh mencontoh hal-hal yang superficial gitu. Jadi mereka tuh menyimpulkan dari fakta-fakta secara deduktif.
yang diambil itu hanya angka 4 gitu. Cuma angka 4-nya aja yang dilihat. Silahkan teliti. Saya yakin bahwa kebanyakan yang poligami itu pasti lebih muda, cantik gitu ya. Muda, cantik. Kalau mau contoh Rasul itu mestinya bukan begitu kan. Sebenarnya bukan begitu. Harus menolong orang yang lebih tua, yang punya anak keluarga miskin, punya anak-anak yatim dan lain sebagainya. Dan ingat ya, karena fenomenologi adalah proses pemaknaan, kita harus melihat konteks. Kita harus melihat konteks saat Nabi itu katakanlah atau sahabat berpoligami dulu. Dulu itu orang yang berpoligami itu bukan hanya masyarakat Arab atau orang Islam. Orang di luar Islam ada yang istrinya 1000, ada yang istrinya 100. Justru 4 itu untuk membatasi dari sekian puluh atau 100 itu menjadi 4 gitu. Karena konteksnya itu seperti itu. Belum lagi ada janda-janda yang suaminya itu pergi berperang kemudian mati syahid dan lain sebagainya. Jadi kalau sebenarnya kalau dipahami hakikat makna yang hakikinya, sebenarnya orang pasti akan berpikir berkali-kali untuk melakukan poligami. Bahkan saya membaca Nabi sendiri nggak ridho kan putrinya Fatimah itu dipoligami ya oleh Ali bin Abi Thalib. Karena itu akan menyakiti Fatimah, menyakiti Nabi juga. Jadi hal-hal seperti ini ya yang menarik ya. Soal politik, saya kira begini, ini intinya tadi mengikuti juga Ustadz Ridwan, intinya adalah sih sebenarnya menurut saya kedisiplinan ya. Jadi kalau buat saya tuh bukan karena politik jalan terus, tapi karena ketidakdisiplinan. Toh sebenarnya begini, kalau kita masyarakat itu berdisiplin betul-betul ya. Jalan terus nggak ada masalah. Misalnya apa? Memilih secara online atau secara lewat pos dan seterusnya. Cuma ya begitu tadi, sejak dari dulu kita ini nggak berdisiplin. Toh tidak ada politik juga ya. Orang kan pergi ke mall, orang pergi kumpul-kumpul kemana, sama aja akhirnya gitu. Jadi menurut saya intinya bukan di politiknya. Toh di Amerika sendiri kan pilpres juga berlangsung ya. Meskipun mereka juga sama seperti kita, tidak banyak berdisiplin gitu ya. Nah, saya kira itu aja. Baik Prof, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, kita tuntaskan sekalian. Kalau pertanyaan dari Mas Muhammad Nur Huda ini nampaknya untuk Ustadz Ridwan ya. Izin bertanya, di Jepang kalau ada yang meninggal biasanya dikremasi, kalau dikubur di makam ada tambahan syarat kuburan dicor tebal ya, agar tidak mengganggu sanitasi, peti mati yang tebal dan rapat, serta izin yang sulit dan sewa yang mahal. Jika diterbangkan ke negara asal yang muslim semisal NKRI, harganya pun mahal. Ini solusinya bagaimana Ustaz kalau dari sisi syariat gitu Ustaz? Gini, kalau di sana ada mufti atau ulama yang bisa jadikan rujukan, sebenarnya beliau yang lebih pantas untuk berfatwa ya. Karena fatwa itu memang idealnya dijawab oleh orang yang paham juga tentang realita yang ada. Itu kan sebagian dari yang disampaikan tadi, bahwa kondisinya seperti itu. Dan nanti kalau misalnya fatwanya sampai pada kesimpulan juga meskipun tidak ideal seperti yang kita harapkan, maka berlaku kaidah bahwa fattaqullah mastata'tum. Jadi sudah berusaha untuk mewujudkan ketakwaan semampunya. Jadi tidak bisa sampai pada tingkat yang seperti yang kita harapkan, tapi juga tidak terlalu jauh dari tuntunan syariat. Nah, mungkin itu. Karena saya nggak tahu kondisi realnya di sana, dan saya juga belum pernah pelajari secara khusus, tapi biasanya kalau lihat beberapa lembaga fatwa-fatwa yang ada di dunia, di setiap negara itu ada muftinya, setiap negara ada ulama-ulama yang bisa dijadikan rujukan. Dan beliau-beliau sebenarnya yang lebih layak untuk berfatwa untuk di masing-masing negara. Ya. Artinya ada kondisi konteks sosial masyarakat yang juga dekat dengan urusan fatwa ya Ustaz. Betul. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Yang terakhir dari Bu Eni Saini Judira, ini untuk Prof Dedi lagi Prof. Ini nampaknya tertarik fenomenologi nih Ustaz, Prof. Saat ini pandemi COVID masih berlangsung, sementara teori Alfred menyebutkan orang memaknai peristiwa setelah peristiwa itu lewat. Pertanyaannya, saat ini pagebluk COVID-19 masih ada atau masih berlangsung? Lalu bagaimana orang memaknai COVID secara fenomenologi? Sebab akibat COVID tidak hanya menyebabkan kematian, tapi juga perubahan pola hidup, gaya hidup, new normal, dan sebagainya. Demikian dari Bu Eni, Prof. Ya. Ini bagus, pertanyaan yang bagus ya. Tapi ini terutama relevan buat orang Muslim. Ya,
akan ambil beberapa contoh. Jadi seorang pria, ini seorang non-Muslim, seorang pria di Wuhan, ketika orang tuanya meninggal dunia, ya, dia sendiri diisolasi, kemudian setelah isolasi 2 minggu dia kembali ke keluarganya. Dia seorang pebisnis dan dia mengatakan setelah mengalami sakit dan orang tuanya meninggal dunia, dia mengatakan begini, saya sekarang menyadari ya bahwa kehidupan ini sendiri begitu berharga. Jadi saya sekarang tidak peduli lagi dengan materi, dengan keuntungan ya. Ternyata kehidupan itu berharga. Satu. Terus kedua, dia juga non-Muslim, ada contoh di Portugal. Jadi seorang bankir ternama Portugal, pulang dari Italia, seorang miliuner lah begitu ya. Dan ternyata pulang dari Italia sampai di Portugal, dia sesak napas kemudian meninggal dunia. Putrinya upload pesan lewat media sosial. Intinya mengatakan bahwa ternyata uang yang bejibun di bank itu bahkan tidak bisa membeli oksigen yang gratis untuk menyelamatkan ayah saya gitu. Ya. Jadi makna sesuatu itu akan lebih hakiki, akan muncul kalau sesuatu udah lewat. Makna kesehatan itu, makna sehat itu bukan saat kita sehat, tapi ketika kita sakit gitu. Ketika kita sakit, ya. Nah, makanya di kota Tasikmalaya ada 19 pesantren yang tertular melakukan isolasi, tapi 100% sembuh alhamdulillah. Dan kemudian mereka mengatakan para santri itu ini adalah sebuah berkah terselubung, blessing in disguise. Kenapa? Ya, ternyata itu membuat mereka itu bisa ada yang khatam Quran, ya, ada yang hafalannya jadi tambah banyak, ada yang sholat tahajud tiap malam, sholat duha. Nah, pokoknya keimanannya itu begitu tinggi. Dan ini memang juga mengingatkan saya pada penelitian saya dan mahasiswa yang saya bimbing tentang para penyintas kanker ya di Bandung nih. Ada yang memang tidak sampai meninggal dunia, mereka terus hidup dan sehat. Dan ada yang bahkan bersyukur dikasih kanker. Kenapa? Karena ternyata lewat kanker itulah mereka bertobat. Dulu mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan dosa, banyak maksiat. Tapi dikasih kanker itu, mereka kembali bertobat. Jadi, saya penyakit ini sebagai pertobatan. Jadi, fenomenologi itu bisa mengungkapkan, ya, bisa mengungkapkan semua. Dan itu hanya salah satu contoh aja. Jadi, setelah fenomenologi, dan ini belum berlangsung. Nanti mungkin pemaknaan itu akan lebih utuh ya kalau COVID ini sudah selesai. Nanti kalau udah selesai, kita melakukan flashback, retrospeksi, kita akan mengatakan banyak lah. Termasuk misalnya teknologi komunikasi ya, yang kita agung-agungkan ya, wah kita optimis sekali semuanya. Ternyata ya banyak orang yang karena ada yang sampai bunuh diri kan di Kalimantan Utara tuh seorang siswa itu karena tidak bisa mengikuti pelajaran lewat online ya. Banyak sekali. Di Jawa Barat itu 30% lebih mahasiswa universitas swasta itu tidak bisa mengikuti. Ternyata pelajaran kuliah lewat daring itu sangat menjengkelkan, membosankan ya. Karena yang namanya pelajaran kuliah itu harus melibatkan emosi gitu ya. Makanya saya selalu mengatakan komunikasi tatap muka ini tidak akan pernah bisa digantikan. Dulu kita merasa optimis bahwa teknologi komunikasi ini adalah segala-galanya gitu. Ternyata setelah kita coba cuma gini-gini aja. Orang ingin kembali kuliah di kelas ya, bisa bertemu muka, bisa lihat pemandangan lewat jendela dan lain sebagainya. Masih banyak hal lain ya, tentang lingkungan, tentang pentingnya keluarga ya, lingkungan yang sehat, ya, makanan yang harus sehat begitu. Tadi disebutkan ya, mungkin dengan cara begini kita menyadari sekarang bahwa memang ternyata kita semua ini, bahkan sekarang kita mati gaya semua ya. Yang punya mobil bagus, punya rumah bagus, nggak ada yang berkunjung, punya mobil bagus, mau ditampilkan di mana, yang punya pakaian bagus, ya, mau ditampilkan di mana, orang harus di rumah semua, gitu. Mati gaya kita semua sebenarnya. Jadi, ini mengingatkan tentang makna dan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Dan saya yakin, dan kita harus yakin ya, bahwa pandemi ini mungkin sebetulnya hikmahnya itu lebih besar dari, kalau kita ada menyebut madorot, hikmahnya itu lebih besar. Tapi mungkin kita baru memaknainya itu bukan sekarang, ya. Tapi nanti yang akan datang. Buat orang-orang yang meninggal, yang meninggal dunia, keluarganya, kalau mereka bertemu kembali itu, aduh, untung saya dulu meninggal ya, saya mati syahid. Ya, kalau saya tidak meninggal, saya tidak akan mati syahid. Mungkin surganya tuh tidak surga tertinggi. Gitu. Ya. Karena begitu. Bahkan terakhir dari saya,
Kalau menurut hadis Nabi, kalau tidak salah, ada orang-orang yang berdoa terus gitu ya, doanya tidak dikabulkan ya di dunia. Tapi ketika di akhirat dapat hadiah karena doanya dikabulkan, ada orang yang iri hati. Wah, kalau tahu bahwa ternyata pahala orang yang doanya tidak dikabulkan begini banyak, ya Allah, kenapa dulu doa-doa saya dikabulkan? Nah, ini adalah sebenarnya sebuah retrospeksi gitu ya. Jadi ya itulah yang namanya fenomenologi. Mungkin kita memang harus punya imajinasi yang kuat untuk melihat sudut-sudut yang menarik dalam peristiwa pandemi ya, sehingga atau pernikahan tadi untuk kita teliti. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dedi jawabannya. Mungkin yang terakhir sekali Ustadz Ridwan bisa memberikan closing statement sekaligus menutup acara kita dengan doa ini Ustadz. Biasanya di komunikasi U ini ada doa di akhir acara begitu. Mungkin kita bisa berdoa bersama untuk kebaikan kita semua ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini dan memberikan hikmah yang besar untuk kita semua dari musibah ini. Silakan Ustaz. Oke, kita langsung doa aja ya. Mari kita menundukkan hati, memohon kepada Allah SWT agar Allah menguatkan pada kita untuk bisa tetap istiqomah dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali Ustadz Ridwan Hamidi, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara kita sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, mungkin sebagai kenang-kenangan bisa dihidupkan sejenak kameranya. Kita akan foto bersama dulu buat ya dokumentasi begitu ya. Mas Zarkoni, Mas Yudi sudah siap? Silakan. Mohon dinyalakan videonya Bapak Ibu. Ya. Pakai senyum ya nggak ya Mas? Oke. Ya. Siap. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali Prof. Dedi Mulyana. Ya, matur nuwun, jazakumullah khair, Ustadz Ridwan Hamidi, Ridwan, semua juga kawan-kawan semua yang hadir di sini. Ada Pak Alex Sabur dari Bandung ya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Subhan, Prof. Dedi, terima kasih. Sami-sami. Terima kasih terus. Ya. Insya Allah berjumpa lagi. Kita akhiri doa dengan doa untuk majelis. Terima kasih juga. Adalah lantas dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan insya Allah kita berjumpa kembali dalam ngaji komunikasi berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ustadz Ridwan, hatur nuhun Ustadz Dedi. Berjuang tepang deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.